Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi bersama aku, Umi Miftah, di YouTube channel Diari Miftah Family. Nah, kali ini kita nggak beberes lagi di rumah ataupun nanam-nanam ke kebun ya teman-teman. Tapi kita mau ke kebun yang benar-benar kebun ini, kebun sawit. Sawitnya baru ditanam, baru sekitar 4 bulanan ya, diselingi sama tanaman padi. Nah, seperti ini perkembangannya. Kebetulan aku sudah lama nggak ke kebun ini ya teman-teman. Yang ngurusin untuk padinya itu adalah orang tua. Jadi aku kemarin cuman bantu kayak suami sih, lebih tepatnya bantu menyiapkan lahan sama menanam. Tapi yang merawat umumnya adalah orang tua, karena kita ada kerjaan di toko, terus ada kegiatan lain juga. Nah, berhubung orang tua nggak bisa ke kebun, kali ini aku yang mau ke sini. Biasanya pagi-pagi si emak yang ke sini ya teman-teman, untuk bakar tunam sama kayu. Nah, itu harus banget. Dan ini aku jalan kaki. Nah, di sebelah kebun aku ini, di sebelah kiri ini juga milik aku ya teman-teman, cuman belum ditumbang dan memang dibiarkan seperti itu dulu, supaya kalau kita ada kebutuhan kayak kayu-kayu gitu dan masih ada tempat untuk ngambil kayu. Dan insya Allah tahun ini juga kalau ada rezeki kita mau bersihin lahan di sebelahnya ya teman-teman. Lanjut, kita akan ke sini. Ini jalan menuju pondok. Dan di sebelah bawah yang itu tadi, kalau kita jalan ke sana lagi itu ada calon jembatan, alias jembatannya itu sedang dibangun. Jadi kemungkinan perjalanannya nanti itu akan lebih mudah karena jalannya bakalan dibagusin ya teman-teman, insya Allah. Nah, seperti ini padinya. Nah, ini udah kelihatan berisi ya teman-teman, dan udah ada yang mulai sedikit menguning. Ini seperti ini. Dan gemes banget kan lihatnya pagi-pagi seperti ini. Dan aku kayaknya udah nggak sabar banget pengen lihat tanaman-tanaman aku yang lainnya ya teman-teman. Kita menuju ke sana. Ini ya ampun, si serehnya udah sangat rimbun. Terus ada juga si bawang padi yang udah pada mekar-mekar seperti itu. Tuh kan, ini aku tanam pas banget setelah bersihin lahan bahkan sebelum nanam padi ya teman-teman. Jadi lebih duluan tanaman serai sama bawang padinya atau kucainya itu. Nah, di sini ada juga pohon durian nih. Dulu belum ada sih teman-teman, tapi baru-baru ini udah ada. Mungkin orang tua aku yang tanam ya pohon duriannya. Beliau memilih posisinya di sana, di depan. Jadi kita kalau mau masuk ke pondok nih, kita langsung, kalau pohon duriannya besar langsung kayak ketemu pohon durian gitu. Keren banget. Nah, sekarang kita mau masuk nih. Tapi yang di sebelah kiri ini kayaknya baru mulai muncul buahnya ya teman-teman. Karena yang di sebelah kiri ini posisinya ditanamnya terakhir. Terus kalau yang di samping kanan ini ditanam pertama. Karena kalau kita menanam padi itu nggak bisa sehari langsung selesai. Pasti ada yang duluan dan yang terakhir. Yang duluan itulah yang duluan berbuah gitu ya teman-teman. Nah, ini ada tanaman singkong. Aku tanam di rumpun bambu. Katanya sih bambunya itu akan terkalahkan sama singkong, jadi aku tanam. Tapi nggak tahu kenapa nih, kayaknya si bambunya juga agak rimbun dan saingan sama si singkongnya ya teman-teman. Nah, kalau di sini umumnya padinya belum berbuah nih. Dan yang lebih kaget lagi yaitu pondok
kami sudah berdinding lengkap ya teman-teman, tinggal nambahin kayak pintu aja gitu. Mungkin yang ngerjain juga orang tua, karena posisinya kita kayak udah sebulanan gak kesini, tiba-tiba kesini itu kaget banget, udah kayak ada yang berubah gitu. Nah ini dia yang mau aku bakar di sini. Ini namanya tunam ya teman-teman, seperti kain yang dijalin-jalin kayak gitu. Dan aku juga nggak tahu apa fungsinya, karena disuruh untuk bakarin gitu, terus digantung. Ya udah deh, aku ikutin aja. Nah ini dia, aku ambil tunamnya dan aku ikat di kayak tali gitu ya, tapi ini akar aku gunain supaya bisa digantung. Aku juga nggak ngerti sih fungsinya apa gitu ya teman-teman, bisa jadi untuk wewangian atau apa gitu, tapi ini bener-bener cuman kayak sekedar kain aja yang dibakar, dan itu dibakar setiap hari, setiap pagi ketika padinya berbuah gitu, sampai nanti padinya itu sudah masak. Nah ini aku gantungnya di sebelah pondok gitu kan, di sana ada kayu, terus aku cantol deh. Ini jangan lupa kita ikat dulu supaya nggak langsung jatuh gitu ya teman-teman. Dan kalian boleh komen yang ngerti ini untuk apa, terus kalian bisa juga kasih share apa kebiasaan di tempat kalian itu seperti apa, kalau ada yang pengalaman yang sama nanam padi darat seperti aku dan keluargaku di sini, atau buat yang nanam, yang terbiasa nanam padi di sawah, itu tuh kebiasaannya itu apa-apa aja gitu ketika musim padi berbuah. Terus sekarang aku mau cari kayu ya temannya, kayunya untuk bakar-bakar. Di sini mau bikin asap aku supaya ada sumber asap, jadi aku harus bakar kayu karena memang pesan dari emak tadi, aku disuruh juga bakar kayu dengan kayu bakar yang lebih besar supaya asapnya itu tahan lama, seperti itu katanya. Dan aku sudah mulai menghidupkan apinya, tapi aku gunakan ini kertas bungkus deterjen ya teman-teman. Ini lumayan sulit hidupnya, dan aku timbun-timbun seperti ini, dia juga nggak mau hidup. Dan aku putuskan untuk ganti sumber apinya itu dengan maksud aku pancingan apinya untuk pertamanya itu dengan ban bekas gitu, dan alhamdulillah langsung menyala ya teman-teman. Nah sekarang sampah-sampah kecil kita letakkan di sini supaya apinya lebih cepat menyala, lebih besar tentunya yang kita harapkan ya, supaya lebih cepat bakarnya gitu ya teman-teman. Ini aku benerin dulu kayu-kayunya seperti ini, aku tumpuk-tumpuk supaya bisa lebih besar apinya. Kemudian di sini juga kayaknya berantakan banget di sini. Aku udah lama nggak kesini, jadi melihat pemandangan seperti ini kayak rasanya itu aku udah lama banget nggak ketemu kebun gitu. Jadi kayak perasaannya itu udah banyak banget berubah ya teman-teman. Kok sekarang kebun aku seperti ini, padahal kan cuman sebulan aku nggak ke kebun gitu, karena jujur li aku sibuk mempersiapkan diri, aku tes CPNS gitu ya teman-teman, dan alhamdulillah gitu lulus. Dan sekarang karena keenakan di rumah, mungkin bukan keenakan ya, terlalu sibuk kemarin itu, akhirnya aku jarang ke kebun karena aku fokus banget mempersiapkan diri. Sebenarnya aku udah nyaman banget dengan keadaanku yang sekarang ya teman-teman. Meskipun aku sebenarnya lulusan sarjana, aku senang banget setiap hari kayak bantu suami ke kebun ataupun bantu orang tua ke kebun menanam seperti ini. Habis itu aku jaga toko, itu aku senang banget. Tapi orang tua aku pinginnya aku itu jadi PNS ya teman-teman. Aku kerja sesuai dengan ijazah aku sih katanya gitu. Mereka request banget, pengen banget anaknya kayak
punya jaminan hidup gitu katanya, seperti itu. Jadi mau nggak mau aku harus berusaha supaya bagaimana mereka bahagia dengan melihat anaknya mungkin sukses menurut yang mereka inginkan. Dan aku coba, dan alhamdulillah setelah melewati tes 2 kali ya kan, SKD, terus aku ikut SKB, habis itu alhamdulillah aku lulus ya teman-teman, di kampung aku sendiri. Walaupun awalnya aku agak pesimis gitu karena saingannya lumayan, ada hampir 70-an orang gitu ya. Dan alhamdulillah aku senang awalnya karena kejaring masuk perankingan di SKD, dan aku tes lagi di SKB-nya bersaing dengan beberapa orang yang juga ikut SKB, dan alhamdulillah aku dapat ranking 2, dan yang diterima di sini itu ada 2 orang. Dan aku bersyukur banget, dan mungkin itulah jawaban dari doa kedua orang tuaku, mungkin doa keluargaku, suamiku ya teman-teman. Meskipun aku awalnya nggak terlalu semangat, tapi karena doa-doa mereka menghantarkan kepada kesuksesan ya teman-teman. Sukses itu relatif ya, cuman yang aku tangkap di sini kesuksesan aku dalam tes gitu, dan akhirnya bisa mewujudkan mimpi mereka. Alhamdulillah, aku juga senang banget. Namun tentunya di sisi lain, karena aku nanti kerjanya itu lebih banyak hari-harinya di kantor, wajib ya teman-teman, karena udah jadi PNS, mungkin aku agak jarang ke kebunnya. Kalaupun bisa itu sore ataupun hari Minggu sama hari Sabtu gitu. Ketika nggak ada jadwal ngantor ya aku ke kebun. Terus kalaupun ada jadwal pagi sampai siang ataupun sorenya aku di kantor. Jadi aku harus bisa bagi-bagi waktunya. Dan alhamdulillah ya teman-teman, sekarang apinya sudah menyala dan hidup seperti ini. Sekarang aku mau pamit undur diri dulu teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan aku hari ini, dan dengerin juga sebagian curhat aku ya tentunya. See you next video, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.